sedikit sekali orang yang mengangkat isu ini, padahal menurut saya ini lumayan fundamental. Jangan salahkan kondisi ekonomi global yang lesu, jangan salahkan harga komoditas yang turun, jangan salahkan segala macam ya. Tapi ayo kita coba ngaca secara terbuka dan bicara apa adanya. Menurut saya ini punya dampak yang lumayan signifikan atas suasana di dalam komunitas dunia usaha. Dan ini bukan hanya pengusaha besar ya. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya, Awali Rizky, dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, Pak Tom Lembong. Selamat sore, Pak Tom. Selamat sore, Pak Awali. Sehat ya, Pak Tom ya? Lagi batuk pilek. Agak batuk, tapi nanti mudah-mudahan kita tetap bisa ngobrol. Pasti. Banyak yang lupa. Kalau Pak Tom ini sebenarnya adalah figur yang menurut saya ya tidak banyak orang yang punya pengalaman seperti beliau. Bayangkan beliau ini pengalaman sebagai profesional kan di bidang keuangan, di bidang perdagangan. Beliau juga seorang pebisnis ya, orang dunia usaha. Beliau ini punya latar belakang sekolah ekonomi lah, intinya kan punya kemampuan sebagai ekonom, sama lah dengan saya sebagai ekonom. Jadi saya cuma satu, samanya yang dua ini sudah nggak sama nih. Nah yang keempat, beliau ini pernah menjadi birokrat, ya menteri ya cukup lama, artinya juga sudah tahu ya seluk-beluk di birokrasi. Karena itu mudah-mudahan perbincangan kali ini Pak Tom dan semoga berlanjut, itu kita akan bincang menggali apa saja yang menjadi pandangan Pak Tom. Thank you. Tapi saya izin nih, karena tadi sudah dipesannya Pak Tom, ini para pemirsa harap maklum ya. Tadinya saya cuma mau jadi host, tapi Pak Tom ngajaknya diskusi. Nggak boleh. Jadi jadi saya begini Pak Tom, ini kan kanal ini selama beberapa waktu, termasuk juga saya menulis itu, ada satu hal yang selalu sampai saat ini merangsang pikiran saya, yaitu soal bagaimana sih kondisi ekonomi saat ini. Asesmennya bagaimana. Karena kalau pemerintah, otoritas ekonomi, artinya termasuk Bank Indonesia, OJK, diwakili oleh dokumen maupun diwakili oleh pernyataan pejabatnya, itu everything is okay, semua baik-baik saja. Mereka bilang pertumbuhan ekonomi masih baik. Ketika soal pengangguran, katanya angka pengangguran turun. Lalu ketika bilang harga-harga, ini harga-harga terkendali, buktinya inflasi rendah. Lalu juga saya termasuk kelompok ekonom yang berpendapat keadaan ekonomi saat ini, setahun terakhir, itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita pengen tahu pandangan Pak Tom terhadap kondisi, tidak harus yang tadi saja Pak Tom. Pak Tom melihatnya gimana kondisi ekonomi saat ini? Saya setuju sekali ya Pak Awalil, supaya kita semua tidak terpukau pada hanya beberapa angka tertentu ya, seperti angka pertumbuhan tahunan PDB atau angka pengangguran yang resmi ya. Tapi kita juga lihat banyak indikator lain ya, seperti waktu dalam Pilpres kemarin ya, saya menyorot beberapa indikator 10 tahun terakhir, seperti misalnya penjualan sepeda motor, penjualan mobil, ya, yang dalam 10 tahun terakhir, ya sekarang udah 2 tahun sejak Pilpres, ya, udah mau 2 tahun sejak Pilpres, jadi berarti dalam 12 tahun terakhir, itu penjualan sepeda motor turun dari 10 tahun lalu mendingan sekarang, ya. Penjualan mobil juga turun dari angka 10 tahun lalu dibandingkan dengan sekarang ya. Jadi kemudian juga konsumsi listrik nasional itu hanya bertumbuh 4% per tahun. Ya. Dalam kurun waktu di mana kita mengklaim bahwa ekonomi bertumbuh 5% per tahun. Ya. Dan 4% per tahun pertumbuhan konsumsi listrik nasional itu sudah termasuk banyak pengembangan industri yang sangat padat listrik, ya, seperti smelter. Kalau nggak ada itu lebih rendah lagi. Persis. Kalau kita keluarin dari angka rata-rata itu, beberapa sektor padat energi ya, terutama listrik, mungkin rata-rata
pertumbuhan tahunan konsumsi listrik lebih rendah lagi, misalnya 3%, 2%. Apakah itu konsisten dengan klaim kita selama ini ya, bahwa ekonomi bertumbuh selalu, kalau istilah kami di bidang keuangan kan kepala 5 ya. Jadi, selalu dengan angka 5, ya. Nah, kemudian juga persis sekali yang Pak Awal bilang ya, angka pengangguran. Ya. Pertama, saya kira makin banyak orang mengerti ya bahwa tantangan kita bukan unemployment, tapi yang namanya underemployment. Underemployment. Ya kan, persis yang Pak Awal bilang. Ya mungkin orang begitu disurvei oleh BPS, ditanya apakah kerja tidak kerja, ya dia bilang kerja. Tapi tidak digali lebih dalam ya, berapa jam per minggu, dan berapa penghasilan per jam, dan apakah itu konsisten ya, dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Dan nah ini mungkin maaf, saya belum sempat cek ya, kalau nggak salah, bahkan ILO ya, International Labour Organization, itu patokannya apakah pengangguran atau tidak pengangguran adalah apakah orang itu bekerja 4 jam dalam seminggu. Ya, jadi 4 jam yang berbayar. 4 jam yang berbayar. Banyak kawan kita yang ibu rumah tangga atau bekerja dalam rumah tangga juga bekerja, cuma tidak berbayar kan secara uang gitu ya. Jadi setahu saya ILO, International Labour Organization, ya, di bawahnya PBB, menggunakan patokan 4 jam per minggu kerjaan berbayar. Ya, sementara di negara maju atau semi maju kan orang bekerja 40 jam. 40 jam per minggu. Ya. Jadi patokannya rendah sekali. Kalau dibilang ya dapat kerjaan berbayar 4 jam seminggu sudah dinyatakan bukan pengangguran. Ya. Terlalu longgar definisinya. Terlalu longgar. Tapi saya cenderung setuju bahwa kondisi ekonomi memprihatinkan. Ya. Hemat saya sih sulit dipungkiri ya. Nah sekarang kan pertanyaannya apa penyebabnya? Apa faktor-faktor yang membuat ekonomi lemah? Ya. Dan tentunya nanti apa kira-kira kisi-kisi dari solusi-solusi ya yang mungkin bisa diterapkan ya. Ya, jadi saya gali nih Pak dari jawaban Pak Tom ini. Itu tadi kan pengangguran. Oke, itu pengangguran adalah terkait dengan terutama sekali mungkin bukan jam kerja sudah longgar, tapi yang paling longgar itu adalah berbayar dan mestinya kan berbayar yang layak, kan begitu ya Pak Tom. Nah, sementara BPS ini definisinya hanya bekerja, bahkan kan yang dipakai BPS malah 1 jam Pak Tom. Jadi 4 jam itu kan ada standar ILO tuh. 4 jam itu salah satunya. Kita malah pakai yang paling rendah. Nah, yang lebih berat lagi tadi di garis bawah Pak Tom itu kan berbayar. Yang dipakai BPS itu memperoleh bayaran atau menyebabkan orang lain memperoleh penghasilan. Jadi kalau misalnya saya bantu ibu saya jaga warung, saya bekerja. Oke. Nah, ujungnya adalah berarti kita bisa menduga kalau kondisi pekerjaan seperti itu orang kan ya nggak punya duit lah. Ya punya duit tapi sangat terbatas. Ujungnya kan berarti dia nggak punya daya beli. Ini saya pernah dengar nih Pak Tom berpendapat. Nah bahwa ini daya beli kita ini benar-benar sedang merosot. Benar nggak itu? Saya dengar Pak Tom berpendapat begitu. Betul. Ya dari analisis saya sih, ya, sekali lagi rasanya sulit dipungkiri bahwa daya beli masyarakat itu merosot. Ya. Bukan hanya dalam setahun terakhir, tapi boleh dibilang dalam 2 atau 3 tahun terakhir ya. Dan apa faktor-faktor yang menyebabkan itu? Pertama tentunya lemahnya lapangan kerja ya. Jadi berarti kan pekerja itu daya tawarnya lemah. Ya,
melawan pemberi kerja. Ya, pemberi kerja bilang ya saya cuma mau bayar Anda segini, ya karena pencari kerja tidak punya banyak pilihan lain, ya dia daya tawarnya lemah sekali. Ya. Kedua, yang sudah lama kita gaungkan ya Pak Walil adalah strategi ekonomi yang sangat berorientasi pada program dan proyek yang padat modal, bukan pada karya. Ya. Dan orientasi ini tentunya memperparah lagi, ya, membuat yang dapat hasil lebih terbatas ya. Betul, yaitu pemodal, bukan pekerja. Bukan ya, pekerja. Karena apakah itu smelter, apakah itu mega proyek ya, komplek petrokimia, ya mungkin output ekonominya besar. Sehingga tadi menyumbang ke pertumbuhan ekonomi. Tapi jumlah pekerja di sana sedikit sekali. Ya, jadi pabrik petrokimia ya, yang memproduksi bahan baku plastik ya. Jadi dia mengolah nafta atau bahan baku petrokimia ya menjadi etilen, propelin, polyethylene, polypropylene yang kemudian menjadi ember plastik, komponen otomotif yang plastik ya. Di hulunya ya, di konversi nafta ke olefins namanya. Itu ya kebetulan salah satu proyek yang dibangun itu saya bawa dari Korea ya, saya kepala BKPM. Itu nilai investasinya $3 miliar. Ya, berarti dengan kurs sekarang katakan antara 45 sampai 50 triliun rupiah. Katakan sekali sudah selesai dibangun, katakan dia omsetnya katakan ya juga segitu ya, katakan antara 30 sampai 50 triliun rupiah per tahun. Kan kontribusi yang signifikan kepada PDB tadi. PDB pertumbuhan ekonomi berarti. Betul, ya. Tapi saya kira di pabrik itu meskipun nilainya luar biasa ya, mega proyek 50 triliun katakan, pekerjaan mungkin cuma 100 teknisi dan 100 insinyur, mungkin 100 tukang sapu, udah itu aja. Ya. Jadi memang mungkin nanti kita bisa gali. Saya ingin sekali dengar ini penting ini, apa dari Pak Walil, dampak dari yang namanya ketimpangan. Ya, jadi pemodal itu tidak banyak. Ya, hanya segelintir orang yang menguasai modal ya dalam jumlah yang besar, dan dengan orientasi strategi ekonomi kita yang fokus ke mega proyek atau modal ya, yang banyak menikmati hasil ya adalah pemodal, ya, yang angkanya kecil sekali, ya, dan itu mungkin memperparah juga ketimpangan. Ya. Boleh itu ya, berarti saya tafsirkan itu salah satu penyebab karena yang memperoleh terlampau sedikit, yang banyak ini kurang mendapat. Berarti yang banyak ini kan daya belinya jadi turun. Begitu ya kira-kira logikanya. Itu salah satu penyebab daya beli menengah bawah dan bawah itu kurang, Pak Tomnya. Rasanya begitu ya. Itu dari data yang saya pendapat. Lihat, kesimpulan yang logis ya. Ya, logis. Dan ditambah lagi contoh data ya, mengenai pertumbuhan jumlah rekening bank atau neraca rekening bank, di mana saya lupa persisnya, pokoknya yang di bawah 100 juta rupiah itu makin banyak ya jumlah orangnya. Nilainya makin sedikit. Nilainya makin turun. Rata-rata. Neraca atau saldo rekeningnya makin turun. Sementara yang di atas 100 juta rupiah, rekeningnya saldonya makin nambah. Kan? Tapi yang saldonya di atas berapa gitu ya? 5 miliar yang paling tinggi itu, Pak. Ya, kalau nggak salah ingat, hanya 1-2% doang ya dari masyarakat yang punya saldo rekening di atas angka tertentu ya. Saya lupa apakah itu 500 juta atau 1 miliar. Dan memang bisa terjadi bahwa 1% warga kita yang terkaya itu bisa
menjadi sumber separuh dari semua konsumsi di negeri kita. Bisa jadi. Aneh kan? Kok bisa 1% orang ya, menghasilkan 50% dari konsumsi nasional gitu ya. Kenapa? Karena nilai konsumsinya. Jadi ada restoran di mana menarik ini satu orang sekali makan di situ sama dengan 10 keluarga. Jadi tagihannya sama dengan biaya makan 10 keluarga atau bahkan 100 keluarga karena ya restoran super mahal ya. Dan laku Pak Tom. Dan laku karena ya balik lagi data menunjukkan mereka yang punya saldo rekening bank di atas yang tinggi, yang besar itu makin besar saldo banknya ya kan. Jadi atau mereka juga ya misalnya kelas menengah kalau pelesiran itu mungkin sekali 2 kali setahun aja kan. Kalau ya orang kaya bisa setiap bulan atau bahkan bisa setiap weekend, setiap akhir pekan kan. Dan nggak tanggung-tanggung. Misalnya orang Jakarta bukannya ke Bandung atau ke Bogor, tapi langsung ke Bali, ke Labuan Bajo ya. Dan kalau ditabulasi, dihitung-hitung, itu pengeluarannya besar ya. Mungkin bisa satu keluarga di lapisan yang ultra kaya, ya, top 1% sama dengan 50 keluarga yang rata-rata. Nilai konsumsi ya, jadi bukan volume konsumsi. Nggak mungkin satu orang makan beras ya 50 kali lipat dengan orang lain gitu ya. Tapi bisa aja satu orang ke sebuah restoran atau ke sebuah hotel atau resort dan dia bayarnya 50 kali lipat yang dibayar rata-rata orang ya, yang ke hotel bintang 2 atau ke Losmen atau ke tempat penginapan yang bukan bintang 5 gitu ya. Boleh nggak saya baca informasi dari Pak Tom ini begini? Kalau secara nilai yang 1%, sebutlah yang ultra kaya, ini memang besar. Tetapi karena dia jenis belanjanya di tempat-tempat seperti itu, efek penggandanya lebih sedikit. Beda nih kalau kelas menengah dan menengah bawah ini ketika belanja kan, wow. Nah, jadi ini salah satu sebab tentu ketimpangan. Tapi tampaknya ini juga bisa penyebab bahwa daya beli itu tidak benar-benar bisa diangkat ya. Benar ya Pak Tom? Nah ini yang saya mau cek sama Pak Awalil ya. Setahu saya ada istilah-istilah dalam mata kuliah perekonomian ya, yaitu propensity to spend dan propensity to save. Jadi tapi sebelum kita ke sana ya, betul sekali. Jadi orang yang top 1% itu kalau pelesiran ke Bali, ke Labuan Bajo, ya efeknya hanya ke resort di mana dia nginap, hanya ke restoran-restoran di mana dia keluar makan ya, dan jumlah orangnya sedikit sekali. Ya kan? Kalau kelas menengah, ya katakan 60% yang di tengah nih, itu 60 kali jumlah orangnya dibandingkan top 1%, dan mereka tidak akan hanya ke resort bintang 5, yang mereka tidak hanya ke restoran-restoran yang super mahal ya, tapi mereka ke restoran yang lebih terjangkau ya, dan itu justru yang bekerja di restoran menengah kan, yang berpenghasilan rendah gitu yang bekerja di restoran super mahal itu juga memang top 10% termasuk juga, termasuk yang relatif kaya gitu ya. Jadi betul sekali spending dari 60% yang di tengah itu membuat uang berputar ya, di antara 60% ini ya, karena di segmen menengah pelayan mungkin juga kelas menengah juga, meskipun misalnya menengah bawah, kan? Tapi kliennya, nasabahnya menengah tengah atau menengah atas, ya kan? Jadi ini kelas menengah tebal sekali, uang jadi berputar antara kelas menengah atas, kelas menengah yang di tengah, dan kelas menengah yang di bawah, ya, dan juga bahkan ke yang berpenghasilan rendah, ya. Setelah kalau sebuah ekonomi mengandalkan konsumsi dari top 1% saja, yaitu palingan nanti yang kejiprat
itu yang 10% terkaya. Iya, trickle down-nya nggak sampai paling bawah. Persis. Atau mungkin ke kelas menengah atas, mungkin kelas menengah, dan dikit lah orang yang jadi pelayan atau memberikan jasa, jasa pendukung yang dari kelas menengah bawah atau kelas berpenghasilan rendah gitu ya. Ini berarti memperkuat yang sinyalemen Pak Tom di awal tadi, bahwa terjadi pelambatan bahkan penurunan penjualan motor dan mobil, terutama mobil untuk kelas menengah bawah ya. Karena mereka nggak ada daya beli untuk ini. Nah tadi kan Pak Tom menyinggung, memang di teori itu ada kan MPC dan MPS ya, marginal propensity to save dengan to consume. Nah di situ biasanya kalau orang kaya memang secara nominal belanjanya banyak, tapi sebetulnya MPC-nya lebih rendah. Jadi dia punya saving banyak. Nanti kalau dia saving taruh lagi di bank atau taruh di instrumen keuangan lagi, jadi kelihatannya ekonomi. Sementara kalau yang bawah kan MPC-nya gede, multiplier-nya banyak. Nah ini mungkin ya salah satu, kan saya tadi di depan termasuk yang berpendapat kualitas pertumbuhan ekonomi kita kurang. Mungkin salah satu penjelasannya ini Pak ya, penjelasannya bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu tidak merata, hanya banyak dinikmati oleh segelintir orang, ya kan. Tadi mungkin disumbang oleh smelter, jadi kan smelter kelihatan gede, omsetnya besar, outputnya besar. Dan kelihatannya itu sudah berlangsung beberapa tahun terakhir nih Pak Tom, karena saya mungkin perlu konfirmasi ini, kan saya dengar Pak Tom ini deflasi ini kan antara lain mengindikasikan lemahnya daya beli, benar nggak itu Pak? Betul, bahwa hemat saya sih udah fenomena 10 tahun terakhir ya. Dan kita tidak sendiri dalam fenomena ini. Ya. Tiongkok mungkin juga mengalami fenomena yang sama. Ya. Bahkan negara maju seperti Jerman ya, atau negara maju lainnya ya yang tidak mengembangkan yang namanya sektor jasa. Ya, tapi mereka terlalu mengandalkan sektor industri berat. Ya. Industri berat. Kimia, petrokimia, baja, otomotif dan sebagainya, itu pertumbuhan ekonominya lemah, ya. Termasuk Jerman. Jerman ini termasuk negara yang melemah ya sebenarnya. Cuma karena dia sudah gede, melemah dikit masih kelihatan gede. Betul. Setahu saya Jerman itu pertumbuhan ekonominya 0% selama 2 tahun. 0 sampai 1 Pak. 0 sampai 0, berapa ya? Iya betul. 2 tahun berturut-turut. Dan itu karena dia mengandalkan industri berat, industri otomotif, yang kemudian mengandalkan bahan bakar gas yang murah dari Rusia. Ya, begitu terjadi perang Ukraina, tidak lagi mau beli gas murah dari Rusia. Industri berat yang mengandalkan energi murah ya dari Rusia kelepak-kelepakan, dan sementara sektor jasanya belum berkembang. Ya, jadi Jerman itu tidak terkenal sebagai destinasi wisata dibandingkan misalnya Spanyol. Mungkin agak takut juga orang ke Jerman Pak, menurut sejarahnya. Enggak lah. Karena Pak Tom nyinggung itu jadi masuk kita nih. Kan sudah Pak Tom beri contoh negara ya seperti Jerman, Cina plus minusnya. Nah, bagaimanapun ini kan dunia makin terhubung ya, selama 1-2 dekade ini kan lebih terhubung, saling mempengaruhi lah. Pasti. Jadi ibaratnya kalau Amerika itu pesta ya sekurang-kurangnya kita dapat kecipratan. Pas di sana lagi kering, kita juga ikut kering. Betul. Negara-negara terhubung lah. Betul. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi kita tadi, karena juga ada argumen ini kembali dari pihak yang mengatakan segala sesuatunya masih oke. Salah satu alasannya adalah ini yang susah bukan hanya kita, orang lain juga pada susah. Kita susah wajar. Saya sih bantah waktu itu bahwa ya bukan berarti kalau orang susah kita membenarkan kesusahan kita. Kalau kesusahan kita karena kinerja. Kalau yang Pak Tom jelaskan tadi kan ya karena kinerja. Tapi bagaimanapun, bagaimana ini menjelaskan kita ini dalam konteks perdagangan internasional itu membaik atau memburuk? Nah, pertanyaannya masih sama. Dalam kondisi kita menghadapi kondisi internasional beberapa tahun ini. Pertama, saya dari dulu tidak pernah setuju ya kalau orang menyalahkan kondisi ekonomi global atau kondisi ekonomi di blok lain bahwa Tiongkok lagi resesi atau Amerika lagi resesi dan akibat itu kita juga ikutan resesi ya. Karena
hemat saya negara lain bisa mengatasi kondisi global tersebut yang mereka juga hadapi tidak beda dari kita kan, betul. Dengan cara-cara yang lebih baik. Ya. Justru yang biasanya terjadi, ya, Pak Awalil sebagai pengusaha, ya. Betul, dari kacamata pengusaha, betul. Itu banyak sekali inovasi terjadi saat resesi, ya, saat lagi susah-susahnya ya. Itu kita malah kreatif, ya. Kalau enggak selamat. Persis. Ya, jadi banyak inovasi itu lahir di saat lagi susah, ya. Dan banyak ide-ide baru, ya. Ada, maaf saya pakai bahasa Inggris, ada pepatah, necessity is the mother of invention. Ya, jadi karena kebutuhan adalah yang melahirkan inovasi. Ya. Kalau kondisi baik-baik aja, ya dia bisa tidak terdorong, ya, kan, tidak terdorong untuk menguras otak. Gimana caranya bikin produk baru atau jasa baru atau sesuatu yang baru gitu ya. Nah ini yang kita kurang lihat di Indonesia. Ya. Misalnya ya, balik lagi pakai kacamata pengusaha, Pak Awalil. Ini kan sebenarnya bukan rahasia ya, kita semua tahu bahwa beberapa tahun terakhir itu adalah eranya cloud computing. Ya, jadi semua komputasi sekarang namanya di cloud, ya, apakah itu Gmail, apakah itu Google Drive, apakah itu YouTube dan medsos, itu semuanya di cloud ya. Apa itu cloud? Adalah jaringan data center besar ya, yang global, dan data itu mengalir secara bebas ya, antar negara. Ya. Dan kedua, kita semua tahu bahwa ini sudah mulai masuk ke era yang namanya AI, ya, Artificial Intelligence. Ya. Nah, kebutuhan listrik untuk data center yang melayani AI itu antara 30 kali lipat sampai 100 kali lipat dibandingkan dengan data center yang hanya melayani misalnya jasa seperti Google Search atau media sosial atau kegiatan yang biasa kita lakukan di online, misalnya streaming film dari Netflix atau yang lainnya gitu ya. Kalau data center yang biasa itu katakan konsumsi listriknya 30 megawatt. Ya. Kalau yang melayani AI seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic dan Perplexity, itu akan butuh listrik antara 90 sampai 300 megawatt. Jauh sekali. Jadi jauh. Dan bahkan bisa sampai lebih ya. Bisa sampai 100 kali. Nah, kenapa saya uraikan ini? Karena beberapa tahun terakhir ada kerjasama antara Malaysia dengan Singapura untuk membangun pusat data center yang sangat besar ya di Johor Bahru. Johor Bahru ya, jadi tidak jauh dari perbatasan Malaysia dengan Singapura. Itu kerjasama antara Singapura dengan Malaysia ya, membangun cluster ya, data center besar untuk melayani cloud maupun AI ya, dan itu pakai chip dari Nvidia ya, dan mengikutsertakan investor ya, dari Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah dan sebagainya ya. Nah, kita lihat banyak terobosan ya, itu hal baru ya, bangun data center dalam skala yang begitu besar ya di Johor Bahru. Kita banyak melihat inisiatif seperti itu di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, di Thailand. Itu peluang besar ya Pak Tom. Banget. Okay. Sebetulnya kalau hemat saya ya, kita masih belum melihat terobosan-terobosan seperti itu di Indonesia. Ya kan, dulu kan katanya Elon Musk mau masuk, ya kan, seperti Tesla akan masuk, kan belum terrealisasi. Terus katanya SpaceX mau masuk, belum terrealisasi. Sementara yang saya lihat di Malaysia, contohnya tadi ya, data center raksasa. Iya, dia maju beberapa langkah dari kita dong. Berkolaborasi dengan Singapura bahkan, ya kan, terus di Thailand,
beberapa terobosan di sektor pariwisata, ya, perfilman dan sebagainya. Di Vietnam tentunya investasi di pabrik, ya, sudah lama mengalahkan kita, ya. Jadi itu yang saya lihat, kita masih belum bisa mentandingi negara-negara saingan, termasuk negara-negara tetangga, ya. Kita semuanya menghadapi kondisi ekonomi global yang sama, tapi mereka lebih inovatif, atau mereka lebih cekatan melihat apa yang sedang trending, ya, dan mereka segera mengkapitalisasi, ya, dan mengeksekusi dan implementasi, sangat implementatif, ya. Sementara saya masih belum melihat eksekusi implementasi, ya. Soal ini. Jadi ini kuncinya, ya Pak Tom, ya dunia itu ya selalu begitu, ada kadang naik, kadang turun, dan pada saat turunnya agak drastis seperti sekarang ini, pada sisi tertentu sebenarnya harusnya menjadi pemicu kita inovasi. Tidak bisa as usual gitu, ya, harus inovasi. Cari sesuatu yang baru, ya, yang belum pernah. Nah, buktinya negara-negara yang sebaya lah istilahnya, tetangga dan sebaya melakukan. Nah, sini saya jadi ingat Pak Tom bahwa memang biasanya birokrasi, ya, biasanya sih, ya, itu lebih lamban, ya, untuk mereaksi. Itu bukan karena soal jahat atau buruk, tapi memang inersia birokrasi itu ada. Nah, yang lebih biasanya cepat itu adalah swasta, kan, secara umum. Nah, apakah ada kaitannya dengan itu? Apakah dunia usaha di Indonesia ini kondisinya kurang terdorong untuk inovatif? Mungkin sebelum kita bicara birokrasi, ya, perlu kita bicara swasta lawan BUMN. Nah, swasta yang non BUMN, ya. Oke. Swasta yang non BUMN, versus dibandingkan dengan swasta yang BUMN. Ya, saya sih bersyukur sekali, ya, Chief Operating Officer Danantara, Pak Doni Askaria, kemarin transparan, ya, mengaku kepada publik bahwa 52% daripada BUMN itu merugi. Ya. Dan perkiraan kerugian kolektif BUMN tersebut adalah kira-kira 50 triliun rupiah per tahun. Berarti dalam satu periode kepresidenan 5 tahun kali 5, yaitu 250 triliun rupiah kerugian BUMN tersebut. Ya, itu 250 triliun rupiah yang mungkin ditambal dengan utang, ya. Tapi itu kan modal yang dipakai untuk ngisi bolong, atau kerugian BUMN, yang bisa dipakai untuk hal lain yang lebih produktif. Ya. Dan setahu saya, Pak Walil, di semua negara di mana sektor BUMN itu besar, itu selalu terjadi perlambatan ekonomi. Nah, karena di semua negara, dengan hanya beberapa pengecualian, BUMN itu lebih rendah efisiensinya, lebih rendah profitabilitasnya, lebih rendah inovasinya, dan sebagainya. Misalnya banyak orang bilang, ya, Tiongkok itu banyak sekali BUMN, dan ada dominansi BUMN yang serupa, yang mirip-mirip dengan Indonesia. Itu yang jadi argumen biasanya. Nah, tapi setahu saya, Pak Walil, data menunjukkan kalau andai kata saja, ya, Tiongkok itu mengurangi jumlah BUMN mereka, pertumbuhan ekonomi mereka akan jauh lebih tinggi. Ya, jadi suksesnya Tiongkok itu, meskipun mereka banyak BUMN yang profitabilitasnya rendah, efisiensinya rendah, ya, tapi karena mereka punya sektor swasta non BUMN seperti Alibaba, TikTok, ya, yang induknya namanya ByteDance, ya. Dan banyak sekali yang lain-lain, yang misalnya juga sekarang kan di Jakarta, ya, mobil BYD di mana-mana, ya, itu swasta non BUMN, ya. Jadi orang yang mencontohkan Tiongkok sebagai negara maju karena BUMN-nya maju, ya, itu salah baca data. Ya. Mereka maju meskipun dominansi BUMN-nya, karena sektor swasta non BUMN seperti cukup kuat, BYD, Alibaba, juga produsen
baterai terbesar unitnya kayak CATL itu lebih swasta daripada BUMN ya. Memang ada keterlibatan pemerintah, kadang-kadang juga pemerintah provinsi, ya, tapi itu pengusaha swasta. Ya, wirausaha yang menggarap dan kemudian membangun ya perusahaan itu menjadi raksasa gitu ya. Jadi Huawei. Ada aspek itu ya. Betul. Berarti kalau menurut Pak Tom, kira-kira dunia usaha kita ini ya tadi kan pertanyaan awal saya mungkin Indonesia kurang ya kita anggap kurang ya kita dari nanti kalau kita bilang tidak nanti kasar Pak Tom, kurang antisipatif terhadap kondisi yang jelas-jelas memburuk merata di seluruh dunia. Nah, negara-negara lain ada yang lalu melakukan inovasi, melihat peluang. Tadi kita contohkan terkait AI tadi. Nah, Indonesia kok kelihatannya kalau bahasa Jawanya itu anteng-anteng aja lah, diem aja dan nerima proses kemerosotan ini. Nah, salah satu sebabnya terindikasi karena BUMN kita terlampau dominan. Betul, ada apa ya? Ada kultur atau budaya kita yang terlalu mengandalkan BUMN. Kita merasa bahwa BUMN adalah motor penggerak ekonomi, padahal ternyata kan lebih dari separuh dari BUMN itu merugi. Nah, ini masalahnya. Mungkin juga di beberapa negara lain, anggaplah Cina, mungkin sebagian BUMN-nya cukup bagus, sementara kita sudah dominasi BUMN. Menurut informasi dari pihak pemerintah sendiri kan, bahwa BUMN-nya merugi. Nah, dari sisi, tapi kalau dari sisi swasta yang non BUMN, Pak Tom, cukup bagus nggak menurut Pak Tom? Nah, di situ yang tadi Pak Awalil bilang ya, perannya birokrasi dan mungkin yang tidak bisa kita hindari ya, untuk kita sebut adalah dampak daripada aparat. Kriminalisasi, dan itu rasanya punya dampak yang signifikan kepada psikologi dunia usaha. Ya ragu-ragu ya kalau mau menjalankan sesuatu ya Pak Tom. Langsung nggak nafsu. Secara nafsu. Bahkan kalau misalnya kelihatan terlalu banyak, ini dugaan ya pemirsa, saya juga nggak punya bukti. Kalau kelihatan terlalu maju ya diminta sebagian hasilnya. Kalau mau berinisiatif, nah nyerempet peraturan menjadi tekanan, itu jelas pengaruh ya. Hemat saya kita harus mengakui adanya fenomena itu. Dan ya sebetulnya itu bisa diselesaikan. Nah, jadi apa sih kalau menurut Pak Tom sebagai pengusaha itu yang dibutuhkan oleh pengusaha secara umum itu apa sebenarnya Pak Tom kurang lebih? Ya, yang kita sering dengarkan kepastian hukum ya. Nah, jadi saya tidak mau hanya mengulang-ulang yang semua orang udah mengulang terus ya. Tahu kepastian hukum. Cuman karena sedikit sekali orang yang mengangkat isu ini, padahal menurut saya ini lumayan fundamental. Jangan salahkan kondisi ekonomi global yang lesu, jangan salahkan harga komoditas yang turun, jangan salahkan segala macam ya. Tapi ayo kita coba ngaca secara terbuka dan bicara apa adanya. Menurut saya ini punya dampak yang lumayan signifikan atas suasana di dalam komunitas dunia usaha ya. Dan ini bukan hanya pengusaha besar ya, yang nama-nama moncer yang langsung viral di media sosial ya, tapi saya kira juga di antara pengusaha skala menengah ya, dengan aparat-aparat di tingkat daerah ada keresahan yang beda dengan suasana 6 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu itu suasana tidak secemas sekarang ya di antara para pengusaha, antara dunia usaha, pelaku usaha. Nah, kemudian baru birokrasi kan. Birokrasi. Kenapa saya urutannya begitu ya? Pertama bicara BUMN versus non-BUMN karena ini kebetulan saya sekali lagi sangat menghargai pimpinan dan antara tadi, Pak Doni terbuka, transparan, bicara apa adanya. Ya. Itu adalah permulaan yang baik. Dan BUMN itu dominansinya menekan ruang yang tersedia bagi pelaku usaha yang non BUMN. Jelas, itu sangat-sangat jelas dan mungkin itu yang paling gampang diselesaikan sih. Kedua ya suasana
yang dihadirkan oleh aparat. Iya. Itu saya juga sederhana untuk diselesaikan. Ya. Yang mungkin lebih sulit diselesaikan adalah birokrasi. Ya, karena itu masalah kultur dalam birokrasi, itu adalah kebiasaan sudah bertahun-tahun dan puluhan tahun. Dan untuk merubah kultur di birokrasi itu mungkin butuh waktu. Ya. Tapi untuk mengurangi dominansi BUMN, apalagi lebih dari separuhnya cukup dengan kebijakan, apalagi ada dana antara ini kan bisa lebih cepat. Persis. Ya. Kalau suasana tadi kepastian hukum lebih dipastikan. Apa arahan pimpinan-pimpinan politik terhadap aparat dan suasana seperti apa yang mau dihadirkan. Itu bisa cepat lah kalau ada political will-nya. Persis. Nah, birokrasi itu lebih jelimet ya. Dalam pengalaman saya. Dan mohon arahan Pak Awalil apakah kita gali sekarang atau nanti lebih dalam ya. Tapi ya misalnya ya betapa kakunya birokrasi, ya betapa tidak fleksibelnya birokrasi. Inersia kalau istilahnya. Ya yang sering disalahkan adalah mereka kaku karena mereka tidak mau nanti jadi masalah hukum. Kalau jadi temuan. Di temuan, audit atau aparat. Ya. Orang yang nggak ngapa-ngapain aja jadi temuan. Selingan ini Pak Tom. Ya oke, terus. Ya. Tapi balik lagi ya. Ujungnya sih perlu semacam konsensus politik antara para elit. Para elit politik ya. Kita mau memberikan arahan seperti apa kepada birokrasi. Karena ujungnya birokrasi lumayan nurut. Iya mesin kok ya. Pada tanda petik kan mesin ya bisa dikatakan. Justru budaya saat ini dan sudah lama itu adalah tunggu arahan dari atasan, ya laksanakan perintah atasan. Nah, itu juga masalah karena idealnya mereka punya inisiatif sendiri, ya tidak harus tunggu-tunggu perintah atau bahkan persetujuan atasan, yang mereka mungkin bisa didelegasikan wewenang, bisa diberikan ruang, ya, dan tidak dibunuh kalau misalnya salah atau gagal. Ya, itu cerita lain ya. Tapi bahkan kita sebelum kita ke sana gitu ya. Ya mumpung birokrasi saat ini sangat top down ya, sangat tunggu arahan pimpinan, laksanakan perintah atasan, gitu. Ya apa arahan dari pimpinan, apa perintah dari atasan, ya itu yang mungkin perlu kita bicarakan lebih jujur dan lebih dalam ya dalam minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Iya, kalau arahannya benar. Kalau arahannya salah, jadi birokrasi ini memang ya harus diakui ya. Tapi yang ada saya kan kebetulan ya lumayan lah beberapa kali diundang untuk sebagai ekonom ya. Dari saya perbincangan itu saya punya kesan begini loh Pak Tom. Di banyak kementerian itu, apalagi yang saya sering kan ya kayak kementerian keuangan, keekonomian atau itu pinter-pinter Pak Tom, ya kan? Gitu loh. Ya kan? Jadi saya kan tentu saya bergaulnya dengan analis ya, bukan dengan pengambil kebijakan, tapi mereka pendidikannya bagus-bagus gitu loh. Bahkan yang suka disebut-sebut seperti BPS itu, BPS itu, pinter-pinter Pak, itu dokter Jepang pasca doktoralnya. Maksud saya tidak melihat bahwa ini kan orang-orang yang sebetulnya punya sumber daya yang ibaratnya tadi kalau dia diberi sedikit saja ruang untuk menyampaikan, untuk berpendapat dan didengar oleh pimpinan, ini kan enak nih. Jadi ini kan kalau birokrasi memang kayak kita ini kayak klise ya, reformasi birokrasi. Nah, padahal kan persoalannya dari mana memulainya. Nah, itu nanti memang jadi agenda sendiri. Tapi kalau disederhanakan, kenapa Tom pernah jadi menteri nih? Ya kan kalau reformasi birokrasi itu nggak bisa hanya satu kementerian dong, kan seluruhnya. Lalu juga, tetapi umpamanya kita sedikit mempengaruhi ya agar birokrasi itu kerjanya lebih efisien, karena tadi kan menyangkut tantangan agar si birokrasi menjadi bagian yang sekurang-kurangnya bisa
mengatasi tantangan itu, menahan. Nanti yang swasta ini yang inovatif, ini kan masuk. Tapi kalau yang swastanya tertekan, nggak bisa inovasi, birokrasinya nggak bergerak, ya kita pelan-pelan jatuh kan. Gitu ya Pak Tom, saya nangkapnya. Nah, apa sih? Ya umpama kita reformasi birokrasi itu terlalu mewah masih. Sekurang-kurangnya agar birokrasi, terutama birokrasi yang benar-benar langsung terkait sektoral ekonomi, Pak Tom. Kalau saya kan melihatnya begitu. Ini Pak Tom punya nggak ininya? Mungkin saya ibaratkan dengan pengalaman yang baru saya lewati dalam hukum, ya Pak Awalil. Dalam hukum itu yang semakin dinormalisasi atau semakin mendominasi pengertian warga, ya adalah kalau tidak diatur, kalau sesuatu tidak diatur, anggap itu dilarang. Ya, itu sangat keliru sekali. Ya, jadi seperti kata Pak Mahfud ya, dalam penjelasannya sebagai Menko Polhukam di DPR, prinsip hukum itu kalau tidak ada aturannya, ya tidak diatur berarti boleh. Boleh. Mestinya itu yang dipegang ya. Persis. Kalau ada larangan, baru dilarang. Jadi apakah semua hal yang tidak diatur dilarang, atau semua hal yang tidak diatur diperbolehkan? Misalnya saya kasih contoh, tidak ada undang-undang, peraturan pemerintah, Perpres atau Permen yang mengatur napas warga. Jadi ada peraturan yang mengatur warga tidak boleh napas lebih dari 8 kali dalam 1 menit. Tidak ada peraturan yang mengatakan warga tidak boleh napas lebih sedikit daripada 3 kali per menit, ya kan? Tapi kan berarti tidak ada larangan. Warga tidak dilarang untuk bernapas kan? Memang tidak ada aturannya, tapi juga tidak ada larangannya, tidak ada larangan untuk warga bernapas entah berapa kali semenit gitu ya. Ekuivalennya dalam sektor real ya, dan kaitannya dengan birokrasi, Pak Walil. Ini semakin ada kultur ya, semakin ada sikap bahwa semuanya harus diperintah oleh pemerintah. Semua harus diarahkan oleh pemerintah. Harus diatur secara rigid. Bukan hanya rigid, tapi pemerintah yang memutuskan sektor prioritas itu apa. Ya, jadi semua harus ke nikel atau ke komunitas tertentu ya. Semua harus ke sini, semua harus ke mana. Ya. Jadi bukannya wira swasta atau pengusaha atau inovator atau dunia usaha yang menentukan dengan membaca pasar. Melihat tren. Oh, ini lagi laku banget nih. Mari kita bikin pabrik ini. Misalnya kadang-kadang tiba-tiba hiasan, aksesori gitu ya. Ternyata permintaannya naik pesat di dunia bahkan katakan dari Timur Tengah atau India kita mendengar pasar. Jadi kita melihat harga-harga itu naik, permintaan naik dan volumenya makin naik, kita dukung. Terus kita lebih seperti pendengar dan pendukung ya. Kita tanya kepada para pengusaha. Si birokrasi ini harus. Pemerintah dan birokrasi. Kita tanya kepada pelaku usaha, pemilik pabrik hiasan, aksesoris, apa yang kita bisa bantu. Sementara yang saya lihat dalam budaya birokrasi dan pemerintahan saat ini, ya itu pengusaha jangan coba-coba atau nggak usah mikirin. Pemerintah yang menentukan, sektor masa depan adalah ABC, semuanya ikut pemerintah ya. Jadi mungkin itu sesuatu yang juga simple ya, bisa dirubah karena itu hanya postur kebijakannya. Dirubah agar birokrat itu lebih open mind ya. Lebih terbuka, pemerintah lebih terbuka lah pikiran. Lebih terbuka dan mungkin bahasa istilahnya itu dirigist. Jadi seolah pemerintah yang memutuskan dan mengatur semua, bukan pelaku usaha atau inovator ya. Jadi kalau di negara yang inovatif, yang banyak ide baru, yang menggarap inisiatif baru, itu yang
bergerak adalah inovator dan birokrasi menyesuaikan. Persis, birokrasi yang menyesuaikan. Jadi pendengar dan mendukung, membantu. Ya. Sementara terbalik dalam sistem yang dirigis, ya. Pemerintah jadi dirigen, pemerintah yang perintah-perintah. Kita mau mendominasi sektor otomotif. Udah kita otomotif semua ya. Padahal mungkin belum tentu kita benar-benar unggul di sektor itu ya. Ya itu contoh ya. Ya berarti kalau boleh saya nangkap ini sebagian dari penjelasan Pak Tom ini, kita bermasalah pada inovasi, tapi bukan inovasi itu sendiri, karena mengapa inovasi kita relatif mandek atau bahkan tidak terjadi, ada faktor kelembagaan, di mana tadi kelembagaan itu birokrasinya seperti itu, kemudian usaha BUMN yang mendominasi ya capaiannya begitu, dunia usaha yang harusnya menjadi inovasi, ya tanda petik ya pemirsa ya, agak sedikit ketakutan kan untuk bergerak. Berarti ini kan ya soalnya ekosistem kan Pak Tom. Betul. Ya sejauh ini sih kurang baik tanda-tandanya kan. Kalau kita mau bicara apa lagi, itu kenyataan. Tetapi yang menarik dari pernyataan Pak Tom, ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Kan begitu Pak Tom ya. Ini ya bisa nih ada titik-titik kunci di mana mulai membuka ini untuk menjadi lebih baik. Betul. Kalau sudah sampai situ kan jadinya pertanyaan saya ke Pak Tom, kita tidak melihat idealnya yang seperti apa dulu. Tetapi dengan kondisi kekinian ini sekurang-kurangnya untuk terobosannya apa yang kita sarankan lah kalaupun tidak dilakukan ini. Ya, mungkin sama seperti dalam birokrasi, katakan tingkat eselon 1, eselon 2 ke bawah ya, dirjen, direktur ke bawah. Di mana Pak Awalil mengkonfirmasi yang pintar-pintar. Saya juga duga dari dulu, dan itu dugaan publik ya bahwa PNS kita pintar-pintar, punya kapasitas. Demikian juga saya kira sebetulnya ya banyak politisi, banyak bahkan menteri, bahkan banyak setingkat menteri yang juga cerdas, punya kapasitas, ya kan? Cuman kesan saya ya dalam beberapa tahun terakhir suasana semakin politis, bukan semakin entrepreneurial atau semakin logical ya, semakin logis dan berorientasi pada fakta, data, realita ya, tapi lebih politis. Dan ya yang kita sering dengar bahwa negara lain udah menggarap ini, menggarap itu, sementara kita masih sibuk dengan politik. Jadi mungkin masalah politik kita harus segera diselesaikan. Ya, sehingga bukan tanpa politik Pak Tom ya, tapi politik menempati porsi yang tepat. Ya, betul. Porsi yang tepat ya. Porsi yang tepat. Jadi jangan kita terlalu sibuk dengan masalah-masalah politik, sehingga kita nggak punya sisa perhatian ya, tidak punya waktu, tenaga yang mencukupi ya, untuk menggarap potensi perekonomian atau mungkin kuncinya di situ ya. Masalah politik yang kita hadapi harus segera diselesaikan. Ya, supaya kita bisa move on, kita bisa konsentrasi ke. Karena ini tantangan dunia makin berat ya Pak Tom ya. Betul. Nah ini saya mau tanya Pak Awalil ya. Ini kan saya sebagai ex-menteri, sebagai seorang ex-menteri perdagangan ya, dan juga anggota kabinet yang jualan investasi Indonesia ke mancanegara gitu ya. Bagaimana sentimen antara para ekonom? Betul. Dan juga teman-teman Pak Awalil di birokrasi dan sebagainya terhadap investor asing, dan juga terhadap kerjasama dan kolaborasi dengan negara lain. Ini giliran saya ini yang jadi narasumber. Tadi saya menimpali dulu yang Pak Tom awal tadi, bahwa kalau di kami ekonom tuh beberapa kali diskusi, banyak yang bersepakat ya menyederhanakan pertimbangan itu
terdiri dari dua ya, pertimbangan politis dan pertimbangan teknokratis. Tentu dalam politis ini ada soal kepentingan kuasa, baik itu kuasa politik maupun kuasa uang, tapi intinya tetap politis. Nah, sementara pertimbangan teknokratis kan tentu berdasarkan data fakta, kajian, tantangan. Nah, kita rata-rata itu menilai sekarang ini pengambilan kebijakan ekonomi lebih kepada pertimbangan politis dibandingkan pertimbangan teknokratis. Bahkan beberapa kebijakan tanpa melalui kajian teknokratis. Sebenarnya kajian teknokratis tidak mesti menghasilkan pendapat yang sama, kan? Tetapi bisa diperbincangkan dan dicari pilihannya yang paling tepat. Itu dulu. Nah, ketika itu terjadi, maka kita ekonom melihat ya keadaan ini bukan sekedar buruk akibat yang lalu-lalu, tapi kondisi kekiniannya ini yang kita khawatiri lebih buruk lagi, ya kan? Kondisi tantangan eksternal yang tidak kurang berhasil kita antisipasi, ditambah tadi cerita-cerita apa macam-macam tadi, itu satu hal. Tapi makin ke sini kok keputusan makin tidak teknokratis, ya. Dengan begitu maka kita menduga kondisinya akan menjadi lebih buruk karena ramalan ekonomi itu tidak semata-mata soal indikator. Ya, betul. Itu kan cuma linear. Tapi yang ini kan lebih serius karena dia kelembagaan kan. Nah, jadi kita tentu para ekonom berbeda ya. Banyak ekonom ya, terutama saya lah salah satunya di lembaga saya juga itu ya melihatnya ini keadaan sangat lebih berpotensi memburuk dibandingkan membaik. Nah, dengan cara seperti itu kita khawatir kan terhadap investasi. Nah, meskipun lalu memang kita juga debatable tentang investasi asing ya misalnya. Cuma kawan-kawan ekonom itu kan karena pelajarannya yang penting tuh pertumbuhan ekonomi, Pak. Investasi dari manapun nggak soal. Cuman memang sebenarnya kebanyakan ekonom tuh yang masih nasionalis, Pak. Jadi kalau bisa kita lakukan sendiri, ya nggak usah orang asing. Tetapi kita juga nggak nutup mata bahwa ini dunia makin terbuka. Nggak mungkin kita tanpa kerjasama dengan asing. Dan kerjasama itu boleh saja. Kita modal 20, dia 80. Tapi kita penentu. Nah, kira-kira kan begitu Pak Tom. Penentu itu kan tidak harus dari jumlah modalnya. Karena kita mengatur regulasinya. Betul. Dan yang di 80 itu bisa kita janjikan. Kamu 80 nggak usah terlalu berkuasa. Pasti dapat banyak kok. Itu yang berarti kan teknokratis Pak. Betul. Itu harus tergambar. Jadi sebenarnya saya ingin mengklaim lah. Jarang sekali ekonomi yang anti modal asing itu Pak sebenarnya. Yang kita anti itu anti modal asing yang eksploitatif dan mengarah kepada sektor-sektor yang tidak menimbulkan efek pengganda. Nah seperti cerita Pak Tom tadi, lah ya tidak ya harusnya dia masuk ke sektor-sektor yang memungkinkan efek pengganda. Kalaupun dia tidak masuk ke efek pengganda, kan pemerintah bisa buat regulasi agar itu punya multiplier ke sini. Kira-kira gitu Pak. Sebenarnya sama dengan Pak Tom tadi, meskipun kita tuh beranggapan situasi mungkin memburuk, kita sih tidak putus harapannya karena ya tadi secara ilmu ekonomi pun ini masih bisa diperbaiki. Kita masih bisa memperbaiki diri agar investasi asing tetap masuk, tapi dignity kita, daya tawar kita cukup, kan begitu toh Pak? Betul. Lalu kita juga sadar pasar domestik kita besar, kita harus lindungi itu bukan berarti membabi buta kan? Cuma seperti impor, ya lihat tadi. Nah, kalau misalnya impor pakaian bekas kan kita harus tentang, Pak. Ya gitu. Impor asing pun ya kita lihat dulu kan, impor pakaian. Betul. Nah, semacam itu. Jadi sentimen terhadap investasi asing itu sebenarnya sudah minim, Pak. Tapi yang kita negatif itu mengapa investasi asing yang masuk yang eksploitatif. Nah, tadi atas dasar kajian beberapa kawan, ya tidak bisa disalahkan juga investasi asingnya karena pihak sini membukanya yang itu. Nah, kira-kira gitu Pak. Ini pandangannya saya begitu Pak Tom. Gimana menurut Pak Tom? Awalil, saya mau tanya lagi ya. Tadi kan Pak Awalil bilang kita punya pasar yang besar, pasar domestik yang besar, dan banyak politisi kita, ya pimpinan politik kita juga selalu menggaungkan itu ya bahwa semua investor itu berebutan untuk bisa mengakses pasar kita yang besar. Ya, karena kita punya populasi terbesar nomor 4 di dunia, ya kan, dan sebagainya. Tapi ekonomi kita antara
urutan ke-16 dan sampai ke-20. Ya, betul. Ya. Mungkin angkanya juga akan jauh dari bergerak ya. Mungkin ya kan antara 16 dan 20. Yang masih di depan kita dari segi besaran PDB, besaran ekonomi, itu termasuk negara-negara seperti Korea Selatan, ya, yang populasinya hanya 1/5 atau 1/6 populasi kita. Betul. Ya, kemudian bahkan PDB atau besaran ekonominya Australia masih lebih besar daripada PDB Indonesia. Ya, meskipun populasinya lebih kecil lagi. Mungkin 2/3-nya Korea, berarti mungkin 1/10-nya populasi kita gitu ya kira-kira. Antara 1/8 sampai 10 populasi kita, tapi besaran ekonominya lebih besar. Apa peran daripada daya beli masyarakatnya Pak Awal itu? Kita kan suka bilang kita pasarnya besar, tapi faktanya ekonomi kita lebih kecil daripada Australia atau daripada Korea Selatan bahkan. Ya. Belum lagi kalau umpamanya ya katakan ada beberapa negara gitu ya. Kalau dijumlahin, ya kan? Misalnya katakan negara-negara Skandinavia, ya itu ada Norwegia, ada Swedia, ada Finlandia, ada Denmark, kecil-kecil, tapi kalau dijumlahin, mungkin daya belinya besar, ya kan? Dan sangat makmur. Norwegia sangat makmur, ya. Swedia. Jadi, apakah memang benar bahwa pasar kita begitu besar? Mungkin ya karena kita urutan 16 atau 20, kalau lebih besar daripada 80 negara berikutnya gitu ya, atau daripada 100 negara berikutnya, tapi kita masih lebih kecil daripada Australia, lebih kecil daripada Korea Selatan, ya, yang penduduknya jauh lebih kecil. Lalu lagi kalau misalnya kita lebih kecil daripada kumpulan negara ya, seperti negara Skandinavia gitu ya. Gimana? Sebetulnya kita harus membedakan kan antara jumlah penduduk dengan pasar, Pak. Karena pasar itu ada aspek daya beli, ya kan, orangnya banyak. Ya ini bukan bermaksud, ini penyederhanaannya, tapi miskin-miskin ya lebih susah sedikit, tapi kaya-kaya itu satu aspek. Dan pernyataan bahwa kita memiliki pasar domestik yang besar, itu tergantung case-nya ya, kita mau menjelaskan sisi apa. Kalau kita menjelaskan sisi pangan misalnya itu masih masuk. Tapi ketika kita menjelaskan bahwa kita mau industrialisasi, mau mengembangkan jasa modern, nah ini nggak pas untuk dijadikan acuan, kan? Bahwa ya artinya kita terima jumlah penduduk sebagai modal awal. Mungkin kalau istilah bisnis begitu. Tapi sebagai modal yang diandalkan untuk maju nggak bisa. Buktinya sederhana. Cina yang jauh lebih besar dari kita saja tidak mengandalkan pasar domestiknya. Dia memburu ekspor. Dan di semua negara pun tidak ada negara yang bisa maju jika dia tidak melakukan ekspor ya, barang dan jasa, kan kurang lebih begitu. Sehingga saya termasuk orang yang berpendapat begitu, bahwa kita boleh mensyukuri jumlah penduduk, pasar domestik, mungkin terkait pangan, terkait apa, tetapi itu tidak bisa menjadi andalan untuk growth. Itu menjadi andalan untuk bertahan. Kalau sepak bola. Nah, persoalannya ketika mengembangkan produk, kita kan juga harus melihat itu bahwa bagaimanapun perdagangan dunia ini kan saling membutuhkan. Kalau tadi kembali ke pembicaraan kita yang awal, kalau kita inovatif, swasta diberi kelonggaran untuk berpikir, birokrasi tidak menghambat, itu yang intelektualnya tuh pinter-pinter. Pengusahanya menurut saya inovatif. Artinya kalau kita bicara berapa puluh tahun yang lalu banyak pengusaha itu dari nol kan. Betul. Artinya ini sebutlah tekstil, rokok, terlepas rokok itu kita debatable soalnya, tapi ini kita bicara entrepreneurship-nya. Ya kan, Indomie misalnya, mie lah, kok Indomie saya sebut merek ya. Artinya saya melihat bagaimanapun kita punya pengusaha-pengusaha yang entrepreneurship jiwanya itu ada, Mbak. Dan juga bisa kita lihat di perusahaan-perusahaan teknologi, Gojek, Traveloka, dan lain-lainnya, dan juga industri perfilman sangat berkembangkan. Jadi bisa, saya setuju bahwa kita sebenarnya banyak wirausaha yang sangat berbakat ya.
Mungkin gini Pak, menurut saya itu salah satu kelemahan dari pengelolaan ekonomi Indonesia. Jadi kalau saya sebut pengelolaan ini kan nggak nyala-nyalain pemerintah saja, pemerintah, ya otoritas ekonomi dan juga respon dari pengusaha. Itu kita kurang fokus pada jasa. Waktu kita fokus kepada barang pun, barangnya komoditas primer. Bukan industrialisasi, kan begitu. Sekalinya industrialisasi, industri yang juga berbasis primer. Nah, oke, itu ongoing lah, progres lah mungkin. Tapi yang jasa, saya lihat tidak ada gagasan-gagasan yang ini. Sehingga jasa itu berkembang, tapi jasa domestik. Maka saya kira ke depan itu salah satu yang, bukan ke depan tuh nanti ya, mulai sekarang. Ini jasa ini yang mungkin harus diperhatikan oleh kita. Setuju banget. Gimana itu Pak Tom? Pak Holil, sekali lagi saya bawa perspektif pengusaha ya, Pak, dari dunia usaha. Jadi kalau kita lihat laporan keuangannya perusahaan seperti Boeing atau Airbus atau yang membuat jet engine, apa ya maksudnya ya, turbin. Ya pokoknya jet engine yang dipasang di bawah sayapnya pesawat Boeing dan Airbus ya. Itu porsi omset dari jasa pendukung, yaitu maintenance, pemeliharaan, pemeliharaan, terus support, customer support itu gede banget, dan marginnya jauh lebih tebal daripada jualan barangnya. Karena HPP-nya nggak ketahuan itu harga produksinya. Artinya atau bisa jasa, dibilang nilainya lebih masuk nilai tambahnya nilai tambahnya, nilai tambahnya lebih dipersepsikan lebih besar karena barang ya sekedar barang, tapi semua bantuan supaya misalnya pesawat Boeing, pesawat Airbus seaman mungkin dan tidak pernah mogok ya, maksudnya bukannya jatuh ya, tapi kalau andai kata sebuah pesawat itu nganggur, itu sangat buruk buat sebuah airline ya, karena time is money, ya itu semua ada utangnya kan, dan bunga jalan terus ya. Jadi kalau sampai pesawat rusak atau mogok itu dan harus nganggur selama berhari-hari, yaitu dampak negatif kepada keuangan airline-nya ya, itu besar sekali ya. Jadi mungkin baik dunia usaha kita atau pembuat kebijakan kita atau kalangan politik kita masih belum cukup memahami ya, persis yang Pak Awal bilang tadi, perannya sektor jasa dalam contoh tadi yang saya berikan, yaitu jasa pendukung ya. Jasa pendukung industri. Persis. Maintenance, support. Jadi contoh lagi ya, dengan digitalisasi, sebuah pesawat dan sebuah turbin pesawat ya, jet engine itu ada puluhan mungkin ratusan ya, dan dalam pesawat itu ada ribuan sensor yang mengkoleksi data mengenai vibrasi ya pesawat, vibrasi turbin, suhu ya, dan itu menghasilkan data yang luar biasa ya, kemudian dianalisa oleh Boeing, Airbus, dan mereka bisa bilang ke airline-nya, ini pesawat udah harus diservis, ya jangan tunggu lagi, jadi bukannya tunggu sampai pesawatnya mogok baru diservis, ya itu kehilangan waktu ya, tapi sudah secara preventif bisa diantisipasi, ya itu airline dan Boeing dan Airbus akan bayar mahal ya untuk jasa preventif seperti itu ya. Karena itu nilainya gede banget ya. Jadi tidak mengecewakan penumpang misalnya karena ampun deh pesawat tiba-tiba tiba pesawat delay atau karena ada technical problem ya. Dan betul sekali saya bisa membenarkan dari pengalaman di dunia usaha ya, bahwa jasa-jasa pendukung itu nilainya gede banget dan marginnya lebih tebal daripada margin jualan barang ya, lebih besar margin jualan jasa, ya jasa pendukung atau jasa yang terkait dengan produk
yang kita jual. Ini kalau bincang sama Pak Tom ini kita bisa berjam-jam. Jadi kita harus berkali-kali ini. Nah, harus berkali-kali, dan dari tadi Pak Tom katakan itu banyak tuh. Nanti kita akan undang Pak Tom untuk bicara tadi AI, tapi dari berbagai sudut, bukan bisnisnya saja, kesiapan birokrasi seperti apa, persaingan dunia seperti apa, pengangguran juga begitu nanti kita gali. Tetapi nanti kita akan bertemu lagi. Tapi sebelum ini kita perlu closing statement dari closing atau apapun lah yang untuk sesi kali ini, Pak Tom. Saya juga baru kepikiran ya Pak Aurel, kayaknya kita mesti beberapa kali sesi lagi nih ya. Kayaknya tadi baru menggali mengenai BUMN, mengenai birokrasi, tapi kalau udah ngomong perekonomian, kayaknya Pak Aurel dan saya mungkin perlu sering banyak ketemu Pak Tom, ya. Nah, mungkin terakhir ya. Sedikit saja, sebagai seorang mantan Menteri Perdagangan, saya kan pasti mikirin posisi Indonesia dalam persaingan regional, persaingan global ya, karena dalam perdagangan internasional ya, yang kita kenal sebagai sektor ekspor misalnya itu ya kita bersaing dengan negara lain. Ya. Hukum alam itu sudah potongnya harus bersaing. Itu namanya pasar global kan. Pasar global. Nah, misalnya dalam sektor minyak goreng, dalam sektor minyak nabati, bukan hanya kita bersaing dengan negara lain yang juga produsen minyak sawit, tapi minyak sawit bersaing dengan minyak kacang kedelai, soybean oil, dan soybean oil atau minyak kedelai dan minyak sawit juga bersaing dengan minyak nabati lainnya ya, misalnya dari biji bunga matahari, atau dari sumber minyak nabati lainnya ya. Jadi, nah satu hal yang mungkin saya mau sampaikan sedikit ya, dan moga-moga kita bisa gali lagi dalam kesempatan berikutnya, yang mungkin masih juga belum cukup didalami oleh bahkan dunia usaha kita sendiri ya, dunia usaha perumus kebijakan. Itu adalah yang saya istilahkan azas resiprokal. Ya. Dan mungkin ini ada ekuivalensinya dalam agama, yaitu perlakukanlah orang lain seperti kita mau orang lain memperlakukan kita. Ya. Jadi kalau kita tidak mau beli barang orang lain, orang lain juga tidak akan mau beli barang kita. Itu berlaku juga untuk perdagangan internasional. Wajar kan? Jadi katakan kalau kita serba tidak mau beli barang orang lain, ya orang lain juga jadi malas beli barang kita. Ya, nah ini mungkin nanti kita bisa gali. Ini bagus ini digali, Pak. Tapi memang udah waktu kita habiskan, jadi mungkin cukup untuk kesempatan ini. Terima kasih banget loh. Saya yang terima kasih pemirsa. Jadi nanti terutama yang bagian-bagian akhir ini kelihatannya akan berlanjut karena Pak Tom tentu pernah menjabat Menteri Perdagangan, beliau pebisnis, beliau juga gaulnya kemana-mana ke dunia internasional. Kita akan gali, bahkan mungkin dalam beberapa hal kita langsung kasus ya, supaya sudut pandangnya lebih tampak buat para pemirsa. Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Pak Tom kali ini bermanfaat buat semua. Terima kasih Pak Tom, insya Allah bertemu kembali.